fal mu'arodoh fanakdu. Yang kedua, cara mu'arodoh jadi umat dalil. Bimati takhal dalil, bimati dalil karena takhal hukmi sering terjadi dengan lah, baik itu nadu at-tafsiri atau ijmali atau manu taslimihi, nerima dalil tapi kan aku bukan menerima dalilnya tapi menerima, aku menolak untuk menerima dalil dan istidlal dengan perkara yang menafikan. Kalau yang contoh yang pertama kan sudah banyak sekali musim syaratnya ilat mutorin pun akis. Yang perlu dijelaskan manku taslim. Contohnya Mustadil mengatakan musab di dalam wudu yaitu sila kepala atau telinga ini kesunatan 3 kali. Alasannya rukunnya wudu sama-sama rukun, yo harus 3 kali, sunatan 3 kali, terus ditolak. Nah, mas pun kufin itu yo rukun tapi kok tidak 3 kali. Terus gigi bagi berarti dipindah. Orang yang ditolak mustahil kalau mampu yo silakan pakai istinja, ya gitu yo. Harus 3 kali, harus 3 kali. Enggak istinja pun itu masyhur ya misalnya kan. Terus sampai habis, sampai ifham, sampai tidak mampu untuk menyampaikan lagi. Entah yang tidak mampu itu nanti mustahil atau mungkarin. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan tawaf itu harus puasa, apa itu? Itikaf itu harus puasa. Kenapa itikaf harus puasa? Karena itikaf itu tidak ada bentuknya, hanya diam saja masuk pahala itu dapat pahala. Harus puasa. Masuk mana di masjid itu oleh ganjaran karena nama-nama bisa. Terus jawab oleh Batu Mutarik, urah, gak harus puasa. Sekarang wukuf di Arafah itu juga diam. Di Arafah itu ya pijet-pijetan meniku. Tapi kok ya terus ibadah tidak harus puasa. Nah, terus baru akhirnya mu'alil ya menjadi mufkham, kalah. Ya sudah. Tapi hal itu tidak menyurutkan dari Hanafi, ya tetap mengatakan bahwa apa itu namanya iktikaf itu harus puasa. Itu panjang penjabarannya, tidak hanya sekedar itu saja. Khatimatun biar dapat niki kalau sedikit niki khataman. Nah, berarti kias habis setelahnya ini perlu tasakuran. Khatam setelahnya ini sudah alimnya baru bahasan perkara lain. Jadi sudah khatam masalahul ilah terus pawati khatam. Isoni nggak ngerti. Khatimatun al-qiyas binaddin, bagian dari agama, dan qiyas itu min usul fikih. Cuma hukumnya maki saleh, hukum yang ada dalam farad, yukalu annau dinullah, tapi jangan dikatakan dawuhnya Allah, qala Nabi tidak boleh. Tapi hukumnya Allah. Beda antara hukumnya Allah dengan dawuh Allah dengan nabinya Allah. Karena hukum syariat al-ahkam syariat, jarang syariat itu al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama minal kitab was sunnah nasson wastim baton, nasson wastim baton yang terkumpul ke dalam 3 bab akidah, fikih dan tasawuf. Itu namanya syariat. Walaupun ini masih khilafiyah perdebatan panjang. Wa yata'ayyan
Sunnah kias fardu kifayah. Wa yata'ayyu anna mustahidin ihtaja ilaihi bagi mustahid yang di situ membutuhkan kias, yo wajib mengetahui dan mempelajari tentang kias. Alasannya kias min amruddin ya annahu ma'murun bih, karena itu juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kita mengikuti undang-undang pemerintah itu juga termasuk minad din, dari agama. Sebab mengikuti pemerintah juga diperintahkan oleh Allah dengan atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Dan dawuh Allah fatabiru ya ulil absar. Semua perkara yang diperintahkan agama ini minad din, yang diperintahkan oleh Allah berarti minad din. Wakila laisa minhu karena di anak mustadin yaqulu alama yaqau alama wa sabidun mustamirun. Sedangkan kias laisa kadzalik, tidak sabidun mustamirun, tapi yaktalifu bil khilafil asfan wal ashab, kan beda-beda. Nah, silakan kalau Anda mungkin memperdalam tentang masalah perdebatan apa kias itu min amridin atau tidak, sebenarnya walhul fulafiyun. Akhirnya di sini disimpulkan menurut saya Sarkasi, kalau memang anau bidin al-ahkam syariah al-maksud dari Abusima ya laisa al-qiyas kadalik. Tapi kalau yang dikehendaki adalah mata abadan Allahu bihi, ya termasuk min ahkamid din. Kalau termasuknya adalah ini yang diperintahkan kita, yang ditekankan bagi kita berarti ahkamid din. Tapi kalau dimasukkan ahkam syariah al-munazzal, ya tidak, itu saja repotnya. Wa annahu min usul fikih, di mana usul fikih itu tarifnya dengan fikih al-sunnah, ya kitab sunnah ijma qiyas. Apa kaidah fikih? Apa itu adilatul fikih al-sunnah, kawaid yang bahas tentang masalah fikih. Karena hakikatul kulli ilmin masailuhu, yaitu masailnya kaidah al-kulliyah. Dia ada 4: kitab, sunnah, ijma, qiyas. Hukmul qiyas yuqalu inna dinullah la qala Allah wa la nabiyullah. Summal qiyasu fardu kifayatin ay at-tahayyub, maksudnya kita siap punya kemampuan untuk mengiaskan, itu fardu kifayah walaupun enggak belajar. Jadi kita punya kemampuan untuk mengiaskan, itu fardu kifayah ala mustahidin. Nek mustahidin pakai, nek siji tok ya fardu ain, mustahid kita jadilah. Berarti mahalu kauni fardu kifayah al mustahidin bin nisbah lil muqallidin lil muqalladin idza ta'allaqa biwajibin atau ta'allaqa bisunnatin dan akan diamalkan. Tapi sayujannya fardu ain ala kulli minhum. Kenapa? Lek mustahidin wajib ain, lek menurut mesti ini tidak fardu kifayah. Kenapa? Kok fardu ain? Sebab melihat dari mustahidin tersebut tidak boleh taklid kepada yang lain. Berarti masing-masing harus ya setelah sing mengatakan tidak boleh taklid berarti harus punya kemampuan masing-masing. Berarti disebut fardu ain. Lek kamu melamar mustahidin, berarti kalau tidak ngamat, tidak mempunyai, tidak ngerti kias, tidak masuk di dalam kriteria mustahil begitu saja. Fardu ain itu bagi orang yang digolongkan atau sebagai sarana untuk mendapatkan gelar mustahil. Jadi mustahil itu apa? Fardu ain kenapa kiasnya fardu ain kan gitu tuh. Fardu ain binisbah kalau memang kamu akan mustahil fardu ain karena kamu boleh taklid. Lalu kias itu ada 2, ada jali, ada khafi. Jali jelas antara farq dan asal, tidak ada farik. Jadi taksir farik, tidak ada farik. Bayangkan kamu makoti api binafil
farik atau hampir maktuk, berarti tidak ta'asurnya sangat lemah. Seperti Qiyasul Ahmad alal abdi fi taqwimi qissati syarik ala syarikihi al-mutik al-musir. Jadi kalau ada orang memiliki abdun di sana yang mustarok, kemudian dia merdekakan dan dia kaya, kan menjadi merembet. Memiliki amat tidak jauh berbeda. Jadi kalau katakan berbeda, ya memang antara amat dengan abdun itu ada perbedaan, tapi tidak ta'asur, sangat lemah untuk dikatakan berbeda. Makanya tetap bersama, tetap bisa berentek. Terus termasuk niku sing ngarep ilmu farik. Laki-laki, wanita ini termasuk gender, persamaan gender. Persamaan gender berarti laki-laki dan perempuan sama-sama berenteknya ketika dimerdekakan oleh orang kaya. Yang kedua seperti umyah alal aurah yang di dalam hadis adalah al aurah al bayin awaruha, sedangkan buto nggak ada. Nah makanya disamakan korban minhu buto podo karo aurat, sama-sama tidak boleh, tidak mencukupi untuk udhiyah. Ini pun termasuk jalani nafil farik melalui aula mana. Nah, seperti kemarin masalah PMK, walaupun kalau di situ masih tidak membahayakan, tapi karena bisa mengurangi daging, akhirnya dikategorikan dengan arja. Walaupun arja itu sehat, yo belum ada apa-apanya, tapi kalau dibiarkan akan mengurangi daging. Makanya PMK dikatakan tidak mencukupi, yang sudah positif PMK tidak mencukupi karena sama dengan arja. Jadi terserah yang menilai apakah nafil farik atau tidak, karena yang tidak setuju ya masih mendingan, masih bisa sembuh, gak masalah. Itu hadis ini bukan hadis, ini kan bukan mulai sini. Nah, ya bukan hadis tapi dikias. Nah, dikiaskan karena sama-sama marot yang usul lahma au yufsidu. Ini jelas yang usul dan yufsidu. Itu artinya ilate. Dan ini seperti yang dalam itu kalau kita nggak pakai usul fikih nggak bisa, karena memang nggak ada. Dan wakhafi khilafi berarti kalau nanti antara taksirnya antara farik dan aslinya itu taksirnya jameknya sangat khafi, berarti diarani qiyas khafi, berarti tidak maktuk, tidak bisa dipastikan, gak mesti ada, gak bisa berbeda 75%, 25% itu diarani khafi. Contoh baik itu kopian seperti Abu Khalifah mengatakan dalam qatlun musaqqal tidak bisa dikisas, disamakan dengan qatlul muhajjat karena memang ada farik. Tapi fariknya itu kuat juga. Namun yang menyamakan juga lebih kuat. Apa? Jadi itu lebih akwa lagi, lebih kuat lagi ihtimalnya. Ihtimalnya nafsu fariknya akwa, nafsu farik lebih kuat lagi. Jadi itu sama-sama menghilangkan nyawa dan yang berdosa. Abu Hanifah melihat dari mekanisme, Imam Syafi'i melihat dari esensinya, bukan mekanismenya, yaitu adalah membunuh yang diharamkan. Wakilah jali dan khafi selain itu macam-macam, termasuk ada yang mengatakan kalau kias dilalah, kias ilah itu jali, kalau kias sabah itu khafi. Kias sabah itu seperti kita mengiaskan abdun atau aman dengan binatang. Ini namanya qiyas sabah. Sebab dalam satu sisi sama dengan manusia, satu sisi sama dengan hewan. Yang lebih
mirip dengan hewan. Bukan rupanya, kalau rupanya ya mirip dengan manusia, kadang kulit cantik. Nah, hanya mirip, kebanyakan hukumnya bukan mirip-mirip anunya, kulitnya. Wal khafi abisabah wal madeh bainahuma bainal jali dan ila al jali al qiyas al aulawi. Jadi itu seperti tidak boleh mentah kemudian dikenakan menghukumi mukul, itu jenenge jali. Kalau musyawa itu namanya khafi, seperti jali taulah kaki asin dorbi tetapi bitakhrin lek wadir al musawi di onong jali onong wadir ini ku koyok dene ikraful mal yatim dikiaskan dengan aklu amwal yatim. Kalau khafi adna mengiaskan tufah pada bur di dalam masalah ribawi, karena yang ada di dalam hadis itu adalah al-bur, tidak ada tufah. Bur itu masih dimungkinkan makanan pokok. Kalau tufah tidak pernah ada makanan pokok. Kemudian kias disebutkan ilannya ada 3. Ada kalanya kias ilah, yaitu yang jamek keduanya itu memang nafsul ilah. Tentunya mengharamkan nafid kalau khamri karena ilatnya iskar. Ada kias dilalah, yaitu mengumpulkan dengan kelazimannya atau asarnya atau hukumnya. Contohnya yang kelazimannya yaitu ketika nafid disamakan dengan khamr, an-nafid haramun kalau khamri jamiknya raihah. Ini al-musyaddadah, ini lazimnya iskar. Yang kedua yaitu yang asarnya al-qatul bil maqsaqal ujibul kuat al-qatul hatab bijamil ismi, podo-podo dusoni dulmani dan sengajane. Ini ku asarul ilah. Yang ketiga asarul ilah itu al-qatlu al-amdu al-gabul. Apa dusoni? Ini ku al-qatlu al-amdu al-udwan. Terus yang ketiga berarti hukumnya seperti ayub doa atau yuktalal jamaah bil wahid, orang rombongan membunuh satu orang kisah semuanya, wah disamakan dengan dia. Aslinya gak enak talile. Ternyata kalau ada orang membunuh dengan tidak sengaja, rombongan semuanya diatnya sama. Lah nih banyak yang membunuh kaya raya. Kaya raya, berapa saja yang diatnya satu persatu sama, satu sunto kan ya, nggak di kelas-kelas. Makanya di situ membunuh juga sama. Wal kias bermakna asli al jam'u, jadi kias aslinya kias itu apa? Jadi itu mengumpulkan farik dan asli dengan tidak adanya farik, tidak adanya pemisah. Dalam pemisah ini yang disebut dengan khawatir itu dianggap farik. Nah, kalau nafi farik itu disebut dengan jali, atau ada farik cuma fariknya diilhokkan, tidak diabaikan, atau dengan tangkihul manat. Tangkihul manat itu dengan menguji kelayakan ilat. Menemukan ilat disebut tahqiqul manat, menguji kelayakan ilat. Ya, sampan ngiaskan banyu karo terletak ngono kae, karo botol kan iki nek digawe terletak utawa ora, itu tangkih akan gugur, enggak layak gitu loh, tangkihul manat. Setelahnya tahqiq iki ono bedane. Ada persamaannya atau bedanya, tapi persamaan dan perbedaan itu tidak dipakai, itu namanya tangkih. Setelahnya ditangkih baru diresmikan, itu namanya takhrijul manat. Jadi kita menguji kelayakan enek, kita coba enek, gak apa-apa, terus kumpulkan semuanya, layak gak layak kumpulkan, ini hilang, gak masalah. Itu namanya tahqiqul manat. Tapi nanti perlu diuji lagi, layak enggak, pas enggak, itu namanya tangkihul manat.
manat. Setelahnya diuji kelayakan redaknya, akhirnya takhrijul manat. Seperti yasul baul finain dalam hadis nahan nabiyyu an ayubala fil ma'ir rakid, air yang rakid tidak boleh dikencingin. Nah, ini kalau nanti digambarkan berarti karena apa? Karena mencemarkan, yang berarti nanti semuanya hal yang penyemaran termasuk membuang kencing, membuang sampah, membuang apapun bangkai dalam ma'un rakid haram. Nah, kalau nanti air kolil ada di dalam, dilarang minum air, dilarang kencing pada air kolil kidan kana ujarian. Kalau di situ membuang kencing juga nggak boleh, membuang tai juga nggak boleh, yang kemudian dikembangkan membuang sampah juga nggak boleh, dan mencemarkan lingkungan tidak boleh. Ini namanya apa itu? Menjadi fikih kadoroh. Tapi dari dalil ini saja kita kembangkan di sana. Lalu kita jadikan akhlak jangan sampai mencemarkan kepada lingkungan. Untuk cemaran saja apapun tidak boleh nanti. Ini banyak sekali. Misalnya, ya sampai bisa usul konten itu bisa mencari yang semacam itu, nanti akan bisa menghukumi segala macam. Anak wong apa tuh namanya lewat amudek di depannya haram. Kenapa? Kanjeng Nabi melarang tahakkul riqab. Misalnya kan itu ya. Karena apa? Menyakitkan. Semacam menyakitkan berarti sami dengan tahakkul riqab. Berarti semuanya hal yang menyakitkan tidak boleh. Nah ini sementara yang bisa kami urutkan, dan alhamdulillah walaupun gredol karena nanti kalau diperpanjang nggak khatam, malah nggak situ khataman, namanya khotimah. Nah, ini yang terakhir ini sudah waktunya hampir selesai. Akhirnya ya semoga penting Anda paham gitu saja. Paham nggak saudara? Ini saja. Kami kembalikan kepada pembawa acara atau moderator. Wallahu a'lam bishawab.